Kalau kalau pakai susuk gitu sakit nggak? Aku bilang gitu kan. Barulah dipasang susuk Mae di 3 titik. Di jidat aku, di dahi sama di atas kemaluan aku Mae. Siap ya Mdo? Apapun itu kamu udah siap? Iya Mbak. Dan ternyata Mang apa? Kita Mang Setelah aku buka mata Mang itu bukan si Mbah ternyata. Nikmat banget sampai aku tuh sendiri udah kayak ketagihan banget Udah jualan seperti biasanya. Orang pada nggak nyangka aku bisa jualan. Melebihi target Mang Sehari itu bisa nyampe 700 sampai 800. Jadi suami yang sekarang ini tahu semua ya? Tahu. Sejarahnya gitu. Tahu semua. Nggak marah ya? Nggak marah. Hubungan dengan goib juga dengan iya. Hubungan dengan si Mbah nggak cemburu dia ya? Nggak. Kenapa kemarin nggak pantangannya dilanggar aja? Derap langkahnya lemah, mendatangi para pelanggan, menawarkan sebungkus rokok yang menjadi harapan. Namun target tak tercapai membuatnya sengsara, hingga akhirnya nekat menempuh jalur yang lara. Susuk emas ditanam lewat ritual penuh rahasia. Janji penglaris diucap pada sosok goib tanpa nama. Namun, kilau emas itu tentu menagih bayaran jiwa yang akan merenggut kehidupan damai dari Teh Sika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga sobat Malam Mencekam yang ada di rumah ya? Mudah-mudahan sobat semua selalu sehat dan selalu bahagia serta rezekinya melimpah. Sobat, hari ini sudah ada narasumber yang sudah siap nih mau bagi-bagi kisahnya tahun 2016 ya. Namanya Teh Sika. Teh Sika sehat? Alhamdulillah sehat Mang. Sebelumnya tim ucapkan terima kasih ya Teh, sudah mau membagikan pengalaman pahit di tahun 2016. Waktu itu Teh Sika sebagai SPG ya? Iya, sebagai SPG. Jadi pakai apa, susuk gitu? Pakai susuk aku Mang. Jadi perbedaannya apa waktu nggak pakai dengan pakai itu? Itu beda banget. Waktu nggak pakai itu penjualan aku kurang banget. Targetnya tidak mencapai. Hasilnya cuma satu bungkus. Seharusnya kan 4 slop gitu ya. Ini aku cuma 1 bungkus, 2 bungkus gitu aja. Gitu? Kok bisa gitu ya? Nanti kita coba cari tahu nih apa yang dirasakan oleh Teh Sika ini. Teh Sika sekarang apa kegiatannya? Kegiatannya aku masih SPG juga bisa dibilang freelance aja sih. Masih ya? Masih. Tapi nggak terlalu aktif gitu? Iya. Nah, di sini Teh Sika kita acungi jempol ya karena mau berkisah dengan tanpa memakai masker gitu ya. Kalau orang-orang biasanya pakai masker. Iya. Luar biasa Teh Sika. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Sika. Kejadiannya tuh tahun 2016 Mang. Awalnya itu karena suami aku sering berselingkuh. Dia tuh memang sering melakukan perselingkuhan Mang. Cuma ini yang lebih fatal karena aku ngelihat langsung dia lagi ada di hotel. Itu yang bikin aku bener-bener fatal, minta pisah. Tertangkap basah. Iya, dia tertangkap basah di situ. Aku dikasih tahu sama temen aku kan. Dia bilang, "Kak, laki lu ada di hotel tuh," katanya gitu. "Masa sih?" aku bilang gitu. "Iya, lu coba aja ke situ. Coba deh lu lihat. Bener kok, gua nggak ngomong bohong." Aku tadinya percaya nggak percaya tuh Mang ya. Aku coba nekatin bener tuh.
Karena aku pikir gini, kalau aku tahu itu sakitnya luar biasa banget kan. Tapi akhirnya aku nekat, datanglah aku ke hotel tersebut. Di hotel aku ketemu sama resepsionis, dan itu debat dulu tuh. Aku kan bilang aku mau ketemu sama suami aku karena dia baru masuk. Kata dia, nggak bisa Kak, karena kita nggak boleh ada yang tamu di kita itu di privasi, nggak boleh ada yang ini. Tapi aku ngeliat kok tadi suami aku masuk, aku bilang gitu. Aku sebutin lah namanya, dia bilang ada di kamar nomor 16. Dan akhirnya aku ke situ, Mang E. Aku ketok-ketok memang agak lumayan lama ya. Akhirnya dia di dalam tuh bilang, ini siapa dia bilang gitu kan. Aku bilang cleaning service, aku bilang gitu kan. Dibuka tuh pintu, Mang E. Dibuka, dia tuh lagi cuma pakai handuk, telanjang dada. Di situ dia kaget kan ngeliat aku. Di situ aku langsung diem. Aku nggak ada marah, nggak ada aku teriak-teriak atau apapun itu di situ, Mang E. Aku nggak ada. Yang aku rasa tuh cuma ya udah aku diem, terpana gitu loh ngeliat dia dengan wanitanya tuh ada di ranjang, lagi duduk gitu kan posisinya. Aku cuma bilang pulang Pak, anak-anak nungguin. Maaf, ini wanitanya nakal atau pacaran gitu? Mereka pacaran. Pacaran ya? Mereka pacaran. Bukan, maaf lagi, bukan beli begitu ya? Bukan, itu mereka pacaran. Nah setelah itu aku cuma ngeliat dia tuh, nggak tanpa ngomong apa-apa. Aku cuma ngeliat, aku nyuruh suami aku pulang Pak, anak-anak nungguin. Tunggu aja di luar, tutup pintu tuh dia. Aku tunggu Mang E. Akhirnya nggak lama keluar, ditarik lah aku, bawa pulang sama dia kan, dibawa. Tarik jalan lah kita pulang naik mobil. Di situ kita berdebat tuh, Mang E. Jangan bikin malu saya kamu, dia bilang gitu kan. Siapa yang bikin malu? Aku gak bikin malu loh. Aku gak teriak-teriak, justru kamu yang mempermalukan diri kamu sendiri. Aku bilang gitu kan. Ya kan suka-suka saya katanya. Hak saya dong katanya. Saya mau apapun juga itu hak saya. Toh kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu gak punya kerjaan. Kamu tuh nurut kata suami. Terus aku bilang lagi, iya memang aku tuh gak punya apa-apa. Aku bilang aku cuma ibu rumah tangga yang kamu pikir saya tuh bodoh, nggak tahu kamu di mana pergi. Udah diem lah kata dia gitu kan. Ya udah aku minta pisah. Kata dia udah iya kata dia gitu. Pas dia nyampe rumah nih Mang E, dia bilang lagi sama aku, kalau kamu keluar dari rumah, kamu nggak boleh bawa apapun, termasuk anak nih. Aku punya anak 2 nih Mang E, sini. Kata aku iya nggak apa-apa. Mungkin pikir dia dengan dia ngomong seperti itu, aku gak bakalan pergi gitu loh. Tapi dengan nekat aku langsung pergi tuh Mang E. Aku nangis di situ tuh. Aku sedih banget, rasanya tuh gimana ya. Kayak kamu tuh kejem banget sama aku selama ini. Aku udah nurut lo apa kata kamu, dikasih apapun itu, berapapun uang yang kamu beri sama aku tuh aku terima. Aku nggak pernah protes gitu loh. Akhirnya di situ aku langsung pergi di situ. Aku sampai bener-bener yang sedih banget Mang E. Aku tuh sampai naik ojek ya, aku tuh minta anter sama Mang ojek itu ke rumah mama aku. Tujuan aku memang satu, itu mama aku. Di dalam perjalanan itu memang aku tuh nangis, sejadi-jadinya aku tuh nangis aja. Sampai dibilangin sama, aduh sakit banget rasanya kalau gitu tuh ya. Aku ngeliat dia di hotel gitu kan. Sampai aku tuh inget itu tuh kayaknya sedih banget. Sampai mamang ojek emang bilang sama aku, nggak apa-apa Mbak, dia bilang gitu kan. Nggak apa-apa, aman Mbak, kata dia. Kenapa nangis? Nggak apa-apa, anterin aku aja udah, aku bilang. Aku emang nangis, jadi kalau inget itu tuh suka sedih banget gitu loh Mang E. Udah nyampe nih, aku ke rumah mama, aku sujud di kaki mama langsung Mang E. Aku nangis sejadi-jadinya di situ. Aku bilang sama mama aku minta maaf. Terus kata mama, kamu kenapa? Memang selama ini
aku nggak pernah cerita apapun, nggak pernah masalah keluarga aku sendiri, aku nggak pernah. Akhirnya aku bilang, mama ini aku pengen udahan aja, aku pengen pisah, kata aku tuh gitu kan. Terus kata mama, udah kamu yang tenang, kata mama gitu kan. Kenapa selama ini nggak pernah cerita, mama bilang gitu kan. Ya karena aku pikir aku nggak mau jadi beban gitu loh, jadi beban pikiran orang tua tuh kayaknya kasian banget nggak sih, makanya harus akunya belum terlalu bisa nyenengin mama ya kan. Terus aku harus bebanin cerita-cerita hidup aku, itu aku rasa aku nggak pengen seperti itu gitu loh. Di situ aku nangis kan sampai sejadi-jadinya tuh sedih banget. Kata mamaku, udah kamu gak usah nangis. Dan gak lama itu suami aku datang bawa anak sampai marah-marah. Dia bilang, anak lu tuh ya katanya udah nggak bener ngurusin rumah tangga. Dia bilang gitu mama aku diem aja duduk sambil diem. Anak-anak usia berapa? Anak aku yang satu kelas 1 SD umur 7 tahun. Yang keduanya tuh baru masuk TK. Memang beda setahun lah itu. Udah gitu anak-anak kan didorong gitu kan. Didorong kasar nih katanya gitu. Bawa anak-anak lu. Gak usah lo ngerepotin gue lagi, lo gak usah lo cari-cari gue katanya. Biayain hidup sendiri. Kayak mampu aja lo pergi dari rumah gue. Dia bilang gitu kan. Terus aku di situ langsung nangkep anak-anak tuh. Aku nangis tuh di situ. Mama aku cuma bilang, pulang kamu. Gak usah cari keributan di sini. Bawa anak-anak lu. Lihat lo sampai kapanpun gue bakal nyari lu, dia bilang gitu. Aku cuma diem kan, aku udah sama mama gendong anak-anak aku kan, bawa anak-anakku, kata mama taruh di kamar aja. Udah kamu tenangin dulu pikiran kamu. Di situ aku nangis tuh di kamar ya, maksudnya tuh kok jadi kayak gini gitu loh. Hidup aku tuh jadi kayak gini kok, rumah tangga berantakan, pegangan gak ada gitu loh udah gak punya apa-apa lah gitu kan, boleh dibilang aku tuh udah gak punya apa-apa. Aku harus gimana, gak mungkin dong aku ngerepotin mama. Udah gitu aku emang berusaha, aku harus kerja Aku cari itu kontak temen ya, kontak temen. Aku cari ada temen aku namanya Erna. Di sini sudah aku namanya sudah aku samarin emang Situ aku telepon Erna. Aku bilang sama Erna, aku mau kerja dong. Lagi apa lo mau kerja? Dia bilang gitu kan karena kan selama ini kan aku memang orang rumahan kali ya. Berat lo kerja di lapangan kayak gue, dia bilang gitu. Udah gak apa-apa, aku butuh biaya hidup. Lo gak apa-apa, kata dia gitu kan. Ya aku pisah, aku pengen cari rezeki buat anak-anak. Ya udah, kata teman aku ini, si Erna ini bilang, di situ lo yakin ya kerja di lapangan tuh kerja gak enak lo, tanda kutip lah pasti ada pikiran orang aneh-aneh gitu loh Aku bilang udah gak apa-apa, aku butuh uang, aku bilang gitu kan. Oke lah, nanti kita ngobrol aja di kosan besok ya, gue tunggu, dia bilang gitu kan tuh Udah besok paginya nih ya. Aku awalnya memang bilang dulu nih sama mama nih, Ma aku mau kerja ya, aku bilang gitu. Ya kerja sana, kata mama gitu kan, udah biarin anak-anak sama mama. Ya udah, dan besoknya aku ketemu sama Erna nih. Ke kosan dia dulu nih, di situ aku ngobrol dulu kan. Lo kenapa? Kenapa lo sampai mata lo bengkak begitu, lo nggak malu nanti ketemu ini? Iya nih gimana nih gue? Aku bilang gitu kan, karena memang aku nangis terus kan Terus kata dia udahlah nggak apa-apa, tapi yakin lo kerja di lapangan tuh berat lo, katanya gitu kan. Kadang suka ada yang ngomongnya bisa dibawa nggak gitu loh, bisa digem nggak gitu loh bahasa sekarang bisa nggak lo diiniin, katanya dibawa-bawa, katanya gitu kan, dibayar berapa gitu-gitu kata teman aku tuh si Erna itu. Emang iya, aku bilang gitu, iya nggak apa-apa lah, aku bilang gitu. Yang penting gue kerja gitu loh. Nah di situ aku langsung ke kantor sama si Erna ini. Di kantor itu ya aku dikenalin nih ada tuh tim leadernya tuh. Tim leadernya itu ada namanya itu Joko. Dikenalin ya aku. Namanya siapa? Dia bilang gitu kan. Sika Mas, aku bilang gitu.
ini loh diterangin nih makanya cara sistem kerjanya ini per tim. Per tim itu satu orang itu harus mencapai target 400. Kalau lo nggak bisa, gimana caranya? Lo harus jual nih barang, produk. Jangan sampai ngerugin teman-teman lo. Karena ini satu tim tuh harus semuanya tuh berhasil gitu loh mencapai target gitu kan. Produknya apa teh? Produk rokok. Disebutin lah gitu kan nih ini harganya sekian gitu loh. Lo harus jual 4 slop. Pokoknya total lo harus mencapai 400 di situ. Aku mikirnya gini loh Maya, aku pikir aku bisa nggak ya gitu. Karena kan aku baru kerja. Tapi aku nekat kan, ya udah aku siap, aku bilang gitu. Dan nih mengenai kerja nih, kita itu posisinya di Indramayu ya. Di situ buka stand gitu kan, buka stand. Emang ada acara grup-grup band di situ lah di Indramayu itu, buka stand di situ. Jadi yang di sana satu tim, pokoknya kanan kiri tuh ada dijajar gitu loh Mai jadinya. Nah sedangkan aku dapat yang di tengah gitu loh. Itu biasanya kan katanya gampang nih kalau di tengah nih, kata teman aku. Nih kalau kita dapat di tengah jualannya gampang loh gitu. Karena kan memang lalu lalang orang kan Mai, kelihatan lah di situ kan. Dibuka nih stand gitu kan, dibuka. Itu sama sekali tuh Mai. Aku tawarin orang tuh, enggak ah. Aku coba tawarin nih, beli rokok aku dong, aku bilang gitu kan Mai. Terus katanya bilangnya, enggak, nantinya suaraku serak kalau ngambil rokok dari kamu, mendingan ngambil rokok dari temen kamu yang ini, katanya gitu. Gitu Maya depan aku lo jelas-jelas lo. Aku diem aja kan. Oh ya udah. Karena kecil hati ya Maya, karena aku pikir gini, kok temen aku bisa aku enggak gitu loh. Aku coba lagi nih nawarin lagi kan. Ada tuh ibu-ibu, coba nawarin ibu-ibu barangkali buat bapaknya kan. Aku coba, siang bunda, beli rokok aku nih bunda. Rokoknya murah kok harganya, aku bilang gitu kan. Duh enggak katanya gitu. Ada lagi nih yang aku tawarin lagi Mang ini ketiga kali baru dapat satu tuh Mang. Satu bungkus kan. Itu di situ tuh udah rasanya aduh alhamdulillah, bener gak sih Mang? Karena kan aku pikir alhamdulillah nih gue dapet gitu kan. Tapi sampai sore aku cuma dapat satu itu Mang. Di hari pertama. Teman pada ngomongin dong. Gimana nih tim kita gak target? Ini gara-gara si kasih. Aku diem, iya maaf ya kak, aku bilang gitu kan Mae. Maaf ya, besok deh aku maksimalin lagi, aku coba gitu. Ya berutang lo ya berarti, itu karena itu berutang Mae, jadi sistemnya kita berutang. Jadi kalau gak target, sekarang harus dibayar besok gitu. Jadi nambah dong berarti total aku harus jual 400, 800 dong. Dalam sehari ini gitu buat besok. Tapi aku cobalah gak apa-apa. Di hari keduanya lagi nih Mae nih. Itu cuma dua bungkus. Lumayan lah ya buat aku, pikir aku aduh lumayannya alhamdulillah gitu kan. Tapi kan memang gak target Maya di situ. Udah gitu aku ditambah diomongin tuh gak enak banget. Lu gimana sih nawarinnya, lu kurang greget katanya gitu. Makanya kalau ada orang tuh di bahasa tubuh lu tuh dipakai, bilangnya gitu Maya. Bahasa tubuh lu dipakai dong, lu genit dikit kayak katanya gitu. Jangan cuma nawarin udah. Lu belajar dong bahasanya yang enakan, lu cara ngobrol lu enakan katanya gitu kan. Iya kan nanti aku coba lagi, coba terus lo, bukannya diiniin katanya gitu Mange. Aku sedih tuh di situ karena memang kok ngerasa kayak aku dikucilin gitu di situ, ya kan. Ada lagi nih yang senior lah ya, dia lebih bagus nih jualannya nih Mange. Dia ngomong, kamu tuh gak bisa jualan katanya, coba lebih ini lagi lah, aktif lagi cara bicaranya, dia bilang gitu kan. Cara jual kamu greget lah ngedeketin orang tuh ya sebisa kamu lah katanya gitu kan. Udah aku coba teh, kata aku tuh ngomong gitu. Nah si Ernan nih teman aku datang lagi nih, bilang lagi ngomong ke aku, gak bisa lagi ya, lu gagal lagi ya gitu kan. Gue gak bisa nih kalau kayak gini, nanti gue diomongin terus. Udah ya udah ntar lu balik ke rumah gue kata gitu kan. Aku pulang ke sama Erna ini. Sama Erna aku diajak ngobrol makanya di situ. Dia bilang gini, ntar lu gue kenalin ya katanya gitu. Gue ada nih biar bisa jualannya laris, dia bilang gitu makanya. Aku di situ tadinya nolak makanya. Jujur apa sih gitu loh. Aku nggak mau pakai gitulah, aku bilang gitu kan. Lu mau nggak hidup lu maju? Lu nggak lihat anak-anak lu kayak gimana?
Gua aja dulu gimana sih, lo lihat deh. Sekarang gue punya hasil. Dulu gue juga sama kayak lo. Gue punya hasil, gue punya mobil, gue banyak duit, gue bisa lo ke salon tiap bulan. Dia bilang gitu kan. Ya udah deh aku mau, aku bilang gitu kan. Ya udah nanti lo ikut sama gue aja, dia bilang gitu. Tapi nggak apa-apa emang. Terus kalau pakai susuk gitu sakit nggak? Aku bilang gitu kan. Enggak kok katanya gitu, orang nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Udah pokoknya lo harus ikut. Tapi memang di sini kata si Erna itu lo harus punya modal dulu nih katanya gitu. Aduh berapa sih kata aku tuh gitu kan. Dulu punya budget berapa, nanti selebihnya gue yang tambahin. Nah si Erna itu bilang gitu, Mang E. Nah terus ya udah besok kita pergi. Soalnya kan aku harus izin dulu kan sama mama. Aku beralasan tuh emang aku bohong ya sama mama kalau aku pengen ada event di luar kota. Aku izin mama, aku bilang mama aku pinjem uang dulu, aku bilang gitu kan. Dikasih mama nih uang. Kata mama emang berapa lama? Aku bilang paling 3 hari mah, aku bilang gitu kan. Besoknya nih pagi aku ke rumah Erna. Aku nunggu dia dulu lah ya, sambil rebahan lah aku di kasur dia yang gak dengerin musik. Dianya siap-siap gitu kan. Siap lo ya, dia bilang sambil gitu, sambil dandan tuh biasalah cewek ya gak sih, dandan. Udah lo gak usah bawa baju banyak-banyak kali, kata dia gitu. Enggak, aku bilang ya udah aja. Nanti kita perginya naik apa, aku bilang gitu. Kita perginya naik bis aja. Capek lah gue kalau bawa ke sana-sana. Oh ya udah, nah kita pergi tuh naik bis Mae. Semua tuh dimodalin dia. Dari aku makan, minum, semua tuh dari Erna, semua dari teman aku. Kita ke Jawa Tengah Mange. Kan jauh banget gak sih ya Jawa Tengah, pikir aku Jawa Tengah nih. Wah jauh banget nih aku bilang. Sambil jalan, nah nyampe situ itu udah mulai mau maghrib lah Mange. Dari pagi berangkat maghrib. Tahu gak Mange, di tempatnya itu pikir aku tuh perumahan biasa ya gak sih. Ternyata enggak, kita naik ojek diturunin di jalan juga. Itu rumahnya pelosok Mae, masuk ke dalam. Banyak banget pohon-pohon tinggi gitu loh. Itu suasana tuh nggak ada lampu. Kita jadi cuma pakai senter HP doang tuh. Kita senterin jalan sambil gandengan tangan kan. Lu bener nih rumahnya? Iya, udah ikut aja. Kata temen aku nih si Erna nih. Sudah nih kita jalan nyampe lah di situ Mai. Itu di rumah itu di tengah-tengah. Jadi di situ tuh pohon semua tinggi. Luas banget gitu loh Mai. Aku takut dong. Aku bilang gini sama Erna, "Yakin lu di sini rumahnya?" "Iya di sini," katanya gitu. Ketok-ketok ini kita nih Mange. Aku kan nggak berani tuh, aku diem. Aku memang banyak diem nih Mange. Karena aku udah ada rasa takut, tapi aku emang harus bisa gitu loh. Udah tanggung lah kepalang gitu kan. Ketok-ketok, nah keluarlah. Ada satu yang masih muda lah ya. Mungkin itu teman si mbahnya kali. Buat nemenin si mbahnya. Nah teman si mbahnya itu memang udah kenal sama Erna dong Mae. "Kamu kesini bawa orang lagi," katanya gitu. "Iya," kata si Erna. "Iya, mana si mbah ada?" "Ada." Masuk nih Mae ke dalam. Itu gelap loh Mae, cuma kasih lampu doang. Gak ada listrik, gak ada apa. Cuma lampu, apa sih obor yang kayak zaman dulu gitu loh Mae. Di situ taruh. Aku kan diem aja kan. Simbahnya keluar nih Mai. Simbahnya itu udah tua ya. Udah tua banget lah, usia sekitar 70-an deh itu. Dia ngelik aku tuh apa ya, aku ngeliat mata dia tuh kayak serem banget tuh Mai. Aku tuh langsung aku nunduk aja kan, aku nunduk aja. "Salam dulu, salam," katanya gitu kan. Aku salam nih Mai, aku salaman. "Mbak," aku bilang gitu kan. "Ya," dia bilang gitu. "Duduk dah, duduk," katanya dia gitu kan. Duduk. Ya memang kayak bambu-bambu gitulah. Kayak kursi lama gitu loh kayak tempatnya. Kita duduk di situ, si mbahnya duduk juga di depan aku, dia bilang, "Ada apa?" dia bilang gitu. Si Ana jelasin nih, karena memang aku kan banyak diem kan Mange. Aku memang gak banyak ngomong. Takut salah ngomong gitu loh maksud aku, makanya kamu aja deh ngomong gitu loh. Nah, saya Ana bilang, "Ini loh Mbah, dia pengen kayak aku," dia bilang gitu. "Udah dijelasin belum sama kamu?" kata si mbahnya gitu. "Mbah aja lah yang jelasin," gitu kan.
Udah gitu dijelasin nih sama Mbak, kenapa kamu sampai nekat ke saya, masuk berani ke sini gitu loh. Iya Mbak, aku loh jadi SPG tapi jualan aku tuh nggak laris Mbak, kok orang nolak terus, aku bilang gitu kan. Aku loh pengen kayak Teh Erna. Oh iya, tapi kata si Mbah, harus ada maharnya Dok. Itu semua sudah Mbah siapin. Dia bilang gitu, Mang E. Iya Mbah, berapa maharnya? 5 juta. Kalau ada saya kerjakan hari ini juga, besok mulai. Dia bilang gitu kan, saya siapin lah hari ini juga, besok mulai. Tapi kamu harus siap, bener-bener siap. Iya Mbah, aku bilang gitu. Karena di situ kata Mbah harus ada tumpeng juga, bikin tumpeng di situ juga. Gitu Mang E. Ya aku mau Mbah, aku bilang gitu. Singkatnya aku disuruh puasa nih katanya. Hari ritual pertama kamu harus puasa. Berarti nginep di situ ya? Kita nginep di situ Mang E. Untuk berapa lama? 3 hari itu. Pertama harus puasa dulu kata si mbahnya. Kedua dimandiin. Nah baru sama-sama pasang susuk itu Mang E. Masuklah aku nih ke kamar nih, tapi dipisah sama Erna. Puasa ya Dok, dia bilang gitu. Mulai sekarang aja udah, gak usah nunggu besok, biar cepet. Iya Mbah, aku bilang gitu. Masuk nih aku ke kamar Mang E. Di kamar itu serem banget Mang E, karena memang tidak ada, buat penerang tuh nggak ada. Aku harus di situ. Aku kalau kata si Mbak kalau mau buang air kecil gitu loh, baru boleh keluar. Tapi kamu nggak boleh nengok ke belakang, lurus ke depan, nggak boleh nengok ke belakang kanan ataupun kanan kiri. Jadi tujuan kamu ke toilet aja gitu loh, ke WC aja gitu. Iya Mbak, masuk nih Mbak di situ. Itu memang suasana di kamar itu gelap, bau, pengap gitu, gimana sih Mang? Tempat yang nggak pernah ditempatin mungkin ya, baunya tuh nggak, nafas aja tuh kayak aku juga gimana ya, rasanya nggak enak gitu, kayak sesak gitu loh Mang. Di situ aku seharian, tapi memang bener Mang, nggak ada rasa aku pengen pipis tuh nggak ada. Memang udah nekat gitu kan ya, tapi di situ tuh kayak ada suara-suara tuh Mang, kayak ada ngetok tok tok gitu, suara pintu di jendela, kan ada jendela tuh posisinya kamar itu ditutup gitu rapet pakai bambu, dipalangin gitu kan Mang. Diketok, dur, pertama pelan, kedua kali dur, kenceng banget itu Mang. Di situ aku sampai nangis Mang. Aku nangis ketakutan gitu kan. Aduh, aku bisa enggak gitu. Aku takut karena posisi memang aku sendiri di situ kan. Aku bisa enggak ya? Aku takut banget. Aku bilang gitu kan. Terus srek kayak di apa sih, kayak prak gitu loh Mang. Jendela tuh kayak ada cakar-cakar gitu ya Mang. Di situ aku langsung diem boro-boro mau tidur ya Mang ya. Itu yang ada aku sama sekali nggak tidur itu. Aku nangis di situ Mang, takut. Aduh aku mau pulang aja, apa nih, aku mau pulang gitu loh. Aku diem lagi gitu. Suara ngedam tuh Mang kenceng gitu kan. Aku diem lagi tuh Mang, udah. Aku coba merem-meremin tuh, aku coba merem. Aduh aku merem aja deh, aku bilang gitu kan. Karena memang di situ tuh nggak ada bantal, kasur gitu yang nyaman, bikin kita nyaman tidur tuh nggak ada Mang. Cuma bambu aja gitu. Bambu udah. Sama bantal satu, kasih bantal satu. Ya udah aku jadi posisi aku miring gitu kan Mang ya. Aku begini aja tapi sambil nangis itu tuh aku mau pulang, takut banget itu. Posisinya kan aku madep ke dinding, madep belakang pintu dong berarti kan. Itu kayak ada orang yang merhatiin aku gitu loh Mang. Aku bilang ini siapa ya? Apa Mbak? Aku mikir gitu. Aduh kalau Mbak tuh alhamdulillah banget, pikir aku kan gitu kan Mang ya. Karena berarti Mbak masuk nih, tapi kok gak dengar suara pintunya masuk. Apa sih Mbak gitu loh. Karena memang itu baunya nyengat banget loh Mang.
baunya tuh nggak enak gitu loh, kayak bau apa ya, kayak bau comberan gitu, gimana sih. Udah nggak kerasa, tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba memang aku tertidur gitu loh, kayak tahu-tahu pagi aja kan Simba ngetok-ngetok lagi tuh, kue turu apa katanya gitu. Iya mbak, tidur sebentar, gak apa-apa dok kata dia. Udah keluar nih boleh Mang. Seharian itu udah keluar, Mbak Simba bilang nanti siang jam 12 kamu boleh minum gitu Mang, karena posisi kan kemarin malam ya, kamu boleh minum. Sore habis maghrib baru kita ngelaksanain yang keduanya. Iya mbak, tapi aku cuma dikasih minum aja tuh Mang, gak boleh makan lagi juga, cuma minum air putih. Sambil Simbanya bilang sama aku harus bener-bener siap menerima konsekuensinya apapun itu. Iya mbah, aku bilang aku siap. Setelah itu gak lama, udah nih menjelang maghrib nih Mang, ya kan, aku gak ketemu sama temen aku ini, gak sama si Erna itu, gak. Posisinya memang aku sendiri aja di situ. Daripada diem, aku akhir cerita dong Mbak semalam aku denger ini loh mbak, suara-suara terus kayak ada orang gitu loh mbak, aku bilang gitu kan. Gak apa-apa, tapi kamu gak diganggu banget kan, katanya gak sampai dipegang-pegang katanya gitu. Enggak mbak, dipegang-pegang mah, aku bilang gitu kan Mang. Nah udah, ritual yang kedua ya berarti Mang ya. Ritual yang kedua itu aku lebih kaget lagi Mang, karena di situ tempatnya itu dikelilingin apa ya, kayak menyan gitu Mang. Tempatnya itu serem banget lah. Memang tempatnya kumuh banget gitu ya. Karena memang kok di sini ada kayak apa sih Mang, kayak bambu juga gitu, tapi memang buat badan sebadan aja gitu loh Mang. Sama di iniin kain putih kayak kain kafan gitu. Di sampingnya itu ada gentong zaman dulu gitu ya. Itu di situ Mang, di situ ada gentong berisi air sama bunga sepatu. Nah ada kemenyan wangi-wangian gitu lah Mang, ada menyan-menyan gitu. Kata Mbak kamu buka baju telanjang bulat, harus cuma pakai kain gitu Mang. Iya Mbah, aku bilang gitu. Bukalah aku Mang, buka. Posnya dibuka pakai kain gitu kan. Aku suruh tiduran tuh di situ Mang. Tiduran, aku pikir aku tuh gak aneh-aneh ya Mang ya. Situ mbahnya ngomong sama aku, siap ya Mdo, apapun itu kamu udah siap. Iya Mbah. Dan ternyata Mang apa, kita Mang. Aku juga kaget awalnya, kok sampai melakukan hubungan badan gitu loh. Tadinya aku sempet pengen nolak Mang, aku pikir apa sih nih orang tua gitu kan. Udah tua masa sih masih beginian aja, pikir aku kan cuma pasang doang kan emang ya, gak ada embel-embel lain gitu. Terus udah gak apa-apa, merem aja dulu kata dia gitu, merem. Disitulah kita ngelakuin hubungan badan Mang. Itu dia tuh memperlakukan aku tuh selayaknya yang dia tuh bener-bener masih muda gitu. Gimana sih Mang? Kok beda banget gitu loh. Dia cuma aku dari ujung kaki sampai ujung rambut itu, aku tuh bener-bener diciumin sama dia tuh Mang. Ya bahasa kasarnya dijit gitu kali ya. Tapi tuh ngerang banget aku. Jadi rasa kepengennya aku tuh tinggi banget Mang. Udah kayak nikmat banget gitu Mang. Gimana sih, kayak aduh kok enak. Baru-baru aja tuh udah rasanya tuh aku tuh udah kayak ngerang banget gitu loh Mang. Ya kan, di situ aku ini enak banget sih gitu loh. Setelah aku buka mata Mang, itu bukan si Mbah ternyata. Itu sosoknya itu tinggi, besar, tapi memang sudah tua juga Mang, tapi dia masih gagah gitu loh. Pakaiannya pakaian kuno gitu, Jawa gitu. Maksudnya bukan Jawa ya, pakaian kuno yang gelibet-gelibet apa gitu loh pokoknya. Tapi aku ngeliat gitu matanya tuh tajam banget tuh Mang. Itu sosok yang bisa jadi menyeramkan gitu ya, maksudnya serem banget. Aku sempat kaget, tapi dia natap aku, tapi aku mengikuti alurnya gitu loh, kayak kesirep gitu. Gimana sih, kayak aku tuh
ih kok enak banget gitu loh, maksudnya dengan tatapan matanya itu aku bisa ngerasain, wis aduh gila nih gue, sampai merinding sebadan dong Mang di situ aku. Di situ akhirnya kita bersatu Mang. Itu rasanya nikmat banget. Nikmat banget sampai aku tuh sendiri udah kayak ketagihan banget. Ih kok aku baru nih ngerasain nikmat banget gitu loh. Kok beda ya sama hubungan waktu sama suami aku gitu loh Mang. Udah puncaknya gitu aku kayak ditarik gitu loh Mang. Ditarik ke belakang gitu sama dia, itu ditarik. Dia langsung udah selesai itu ya, klimaksnya itu udah selesai. Dia tapi masih narik aku Mang gini. Aku suruh natap dia, lama-lama itu berubah jadi Mbah lagi, si Mbah lagi. Itu jadi si Mbah lagi, sampai kaget loh Mbak. Kok si Mbah ya? Gue bilang, udah Ndok, udah Ndok, kata dia gitu kan. Udah selesai Mang. Barulah dipasang susuk Mang. Di 3 titik. Di dahi ya. Di jidat aku, di dahi sama di atas kemaluan aku Mang. Itu memang kata si Mbahnya, udah ini gak apa-apa. Udah selesai Ndok, dia bilang gitu kan. Dipasang, memang rasanya sih biasa aja Mang. Biasa aja, gak ada rasa yang gimana-gimana. Kayak ya memang kayak digigit semua sedikit gitu loh Mang. Ditaruh di jidat aku satu, sambil Mbahnya tuh baca-baca gitu kan Mang. Baca-baca mantra dia lah gitu. Keduanya di dahi aku, di dahi sini dipasang gitu. Nah pas di atas kemaluan aku, itu aku kerangsang Mang. Kok kayaknya enak banget nih gitu loh, pengen lagi. Tapi memang si Mbahnya memang gak ini lagi sih Mang. Gak cuma aku rasa itu, aduh pengen lagi nih aku gitu loh Mang. Udah setelah itu barulah aku dimandiin sama si Mbah, disiram gitu loh Mang. Yang dimasukkan apa? Emas. Bentuknya emas. Emas. Butiran gitu. Iya. Emas dimasukin ke jidat aku. Jadi tapi memang gak ada rasa Mang. Itu kata si Mbah. Tiga-tiganya emas. Emas. Emas semua itu Mang. Selesai nih Mang, aku dimandiin. Udah selesai nih Mang, aku ya udah Ndok, kamu kamar lagi pakai baju. Salin lah aku. Si Erna datang, udah nggak usah cerita apa-apa, gue udah tahu. Dia bilang gitu kan. Balik nih, kita langsung pulang nih Mang, kita langsung pulang Mang. Bah aku pamit ya Ndok, hati-hati, dia bilang gitu. Pulang tuh sekitar siang ya Mang ya. Siang pulang, nyampe malam, besoknya aku langsung kerja dong Mang. Posisinya langsung kerja aku di situ. Aku bilang gue siap, pede dong aku, karena aku udah punya pegangan, pikir aku gitu kan Mang. Tapi memang pada dasarnya aku takutnya gagal lagi nih Mang. Karena kan awal aku udah gagal nih, bisa nggak ya gitu loh. Apa ini cuma biasa-biasa aja nggak bawa efek. Tapi ya aku coba, masa sih nggak gitu loh Mang ya, nggak sih. Jualan ya aku Mang. Baru aja nih Mang buka stand gitu kan. Orang ada yang ngeliatin aku, ngeliatin aja semuanya tuh pada ngeliatin kan. Katanya, kok lu beda sih hari ini? Kata teman-teman aku juga gitu. Kok lu beda sih hari ini Kak? Katanya gitu kan. Enggak, biasa aja. Ketemu nih sama orang-orang nih Mang. Aku jualan kan, nawarin. Itu enak banget Mang jualan. Dibeli dong kan. Ya udah, seslop berapa? Seslop berapa? Gitu. Enak dong nih jualannya. Nah, si supervisor aku ngomong nih, lu punya utang ya? Pesat nih jualan lu nih. Gini dong kalau jualan, katanya gitu Mang. Enak kan jadinya, kan hasilnya juga buat lo juga. Iya Mas, aku bilang gitu. Udah jualan seperti biasanya. Orang pada gak nyangka aku bisa jualan, melebihi target Mang. Sehari itu bisa nyampe 700 sampai 800. Banyak dong yang seneng sama aku Mang. Dideketin lah aku nih sama orang-orang yang berduit. Sampai aku asik aja nih, aku jalannya enjoy aja ya gak sih Mang. Karena kan pikir aku, aku udah mulai meningkat nih, udah enak nih. Sedikit-sedikit kan Mang. Orang lama-lama pada deket, pada minta nomor WA lah. Konsumen kan biasa begitu. Aku kasih nih Mang. Itu enak banget loh Mang. Kasih TF, dikasih TF. Lu butuh apa? Kasih duit. Nah dari hasil itu tuh aku terus coba deket sama orang lagi, dikasih lagi, aku kumpulin uang emang. Aku nekat pengen punya rumah. Aku pengen punya rumah nih gitu.
dari hasil ini pelan-pelan aku tabungin nih Mang dari hasil yang dekat sama aku lah, ya kan. Ada nih orang yang dekat sama aku dari jauh banget Mang kenalan dari Semarang, dari ada juga dibawa-bawa orang dari mana lagi gitu Mang dikenal dari Papua sampai dikenal nama aku. Pokoknya meningkat lah di situ Mang. Ya sempet juga sih kita pacaran emang ya, pacar aku dekat lagi sama orang, pacaran lagi ya Mang. Dengan suami udah selesai. Dia deketin aku lagi Mang. Ternyata dia nyari-nyari aku dong. Dengan gaya memelasnya gitu loh Mang. Kamu gimana kabarin? Oh aku baik, aku bilang gitu. Kamu sekarang tambah cantik aja ya, dia bilang gitu Mang. Emang dari dulu aku cantik, kamu kemana aja tak gituin. Kalau memang pada dasarnya memang aku orangnya bukan pendendam banget loh Mang. Jadi kalau sudah ya sudah gitu loh. Cuma aku bertekad ya, aku harus menghasilkan uang gitu. Tekad aku aja gitu kan. Udah, dia minta balikan tuh Mang. Aku bilang gak bisa. Udah cukup. Toh kamu sendiri yang minta aku untuk tidak bawa apapun itu dari rumah kamu. Sampai aku urus-urus surat cerai sendiri. Udah selesai kan, mau apa lagi yang diributin. Aku bilang sama dia gitu. Selama ini tuh kamu gak pernah loh ngasih anak. Itu sama sekali gak pernah Mang. Kalau orang laki-laki kan bertanggung jawab emang ya, harus ngasih buat anaknya. Dia gak lepas tangan. Aku loh yang berusaha. Aku loh yang ibaratnya berjuang banget Mang buat anak-anak aku. Dia kemana aja. Setelah aku udah begini, dia datang dengan enaknya minta balikan gitu loh Mang. Ini harta udah mulai banyak nih ya? Udah Mang. Aku udah punya rumah. Belilah aku rumah nih Mang. Alhamdulillah banget kan. Ya Allah, alhamdulillah aku udah punya rumah nih. Seneng banget rasanya Mang. Pindahnya aku sama mama sama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak sehat Mang. Alhamdulillah apapun yang dia pengen tuh kepenuhan sama aku. Mama aku minta sepeda. Mama aku minta ini mah, sepatu roda lah. Yang apalah Mang. Semua aku beliin Mang. Seneng lah mereka, alhamdulillah Mang. Udah gitu, aku pikir suami aku gak ganggu lagi dong. Udah kan, selesai nih. Ternyata dia datang ke rumah nih Mang. Ngomong lah ke mama aku, minta balikan lagi, tetep itu Mang. Tapi mama tetap nolak. Itu mama cuma bilang, itu urusan kalian berdua. Mama gak bisa ikut campur. Aku bilang, pergi, jangan ganggu saya. Dia pergi sama gebrak meja gitu loh Mang. Dengan rasa keselnya dia gebrak meja. Sombong banget kamu, dia bilang gitu Mang. Ya aku diam aja Mang. Terserah kamu mau ngomong apa, pikir aku gitu kan. Toh ini hidup aku. Keluarlah dia. Udah kerjaan aku, nama aku meningkat dong Mang. Wah Sika keren lo jualannya. Ya enggak. Wah Sika lo hebat lo sekarang. Udah bisa punyaan lo sendiri. Sampai teman-teman aku bilang, ilmunya dapat dari mana lo? Sampai gitulah Mang, biasa bercanda-canda kita kan. Enggak lah, aku kan katanya aku suruh supel, suruh genit. Aku bilang ya kan aku udah coba, aku bilang gitu kan Mae. Wah sekarang gadunnya banyak nih katanya gitu kan. Sekarang sama orang ini ya kak katanya. Sama orang mana lo kak? Sama orang ini yang ini ya kata gitu. Terus aku bilang enggak lah biasa aja. Aku tetap tuh rendah diri tuh Mae. Karena aku emang nggak mau terlalu iya dong aku ini gitu. Enggak, aku cuma enggak lah biasa aja aku bilang gitu kan. Di tahun kedua aku punya motor nih Mang. Beli motor lah aku. Udah enak dong aku mana-mana bawa motor. Ya enggak. Udah masih tetap kerja tuh. Alhamdulillah hasilnya terus meningkat Mang. Dari hasil itu tuh bener Mang. Itu bener-bener dahsyat banget. Aku juga sampai gak nyangka ya. Iya bener ya. Ini si Mbak bener nih. Terus Mbak juga kan gak pernah. Kan kalau aku denger kan katanya kalau kayak gitu harus datang lagi gak sih Mang? Kalau ini kan enggak. Dan nih aku terlena ya Mang ya. Namanya kita udah dibawa enak ya gak sih Mang? Aku punya banyak kenalan, punya banyak yang deketin aku juga. Aku coba lagi nih. Ada event nih kak katanya gitu kan. Di mana mas? Aku bilang gitu. Tapi jauh loh katanya. Lo harus ke Semarang katanya. Udah gak apa-apa gue mau. Ikutnya aku ke Semarang Mang.
itu aku mencapai hasil tuh bener-bener keren banget hasilnya. Lebih dari apa yang mereka perkirakan. Dapat bonus dong. Dibeli emas segala macam yang pokoknya kebutuhan aku loh. Aku penuhin di situ. Udah gitu kerja lagi pokoknya aku kerja selalu keluar-luar loh. Ke Bandung lah, ke Jakarta, kemana-mana tuh Mang. Jauh-jauh pokoknya aku ikutin terus tuh. Sampai di tahun ketiga aku bertekad punya mobil. Aku pengen banget punya mobil. Harus nih, gue harus bisa nih. Ini perusahaannya pindah-pindah nggak? Enggak, tetap di situ. Tapi Masih aku di yang situ iya. Karena kan kalau di situ eventnya itu ganti-ganti. Ada acara di mana nih? Lo ikut ke sini ya gitu loh. Satu perusahaan di situ tetap. Tahun ketiga aku nekat beli mobil, hasil ngumpulin juga nih. Terus aja aku kan kerja lagi, bagus lagi peningkatannya luar biasa lah. Terus sampai udah punya mobil, udah enak ya. Aku bawa tuh anak-anak jalan-jalan lah, mama apa. Pokoknya mau kemana mah, hayu. Aku punya duit rezeki, mama minta kemana, hayu. Aku turutin. Mau makan apa, makan. Sampai aku bener-bener ada. Posisinya sudah ada loh. Sudah bener-bener pikir aku udah cukupnya. Udah ada dong. Udah enak banget nih. Apa-apa aku punya, uang aku pegang. Rekening banyak Mang. Aku jalan-jalan. Tapi sambil berpikir. Aku mau udahan aja deh, udah cukup nih. Karena memang aku punya seseorang yang lagi deket. Ya kan, dia tuh nerima aku, bener-bener sayang lah sama aku, sama anak-anak, sama mama aku. Di situ aku berpikir tuh pas jalan-jalan tuh, apa udah aja ya? Udah cukup nih waktu aku untuk kerja. Aku udah capek juga, maksudnya udahlah, udahan aja. Aku udah pengen normal lagi nih. Di situ dia tuh sayang banget, dia ngertiin aku banget. Sampai akhirnya aku terbuka lah. Aku ngomong apa adanya. Dia bilang apa yang ada dalam kamu, apa yang ada urusan sama kamu, tolong ceritain ke aku. Kata pasangan aku nih. Akhirnya aku cerita. Tapi kamu jangan marah ya, aku bilang gitu dong. Iya enggak, dia bilang. Aku cerita. Dari awal sampai aku murka, dendam ya, marah, sampai aku pengen peningkatan ekonomi. Aku cerita, aku pasang sama dia. Akhirnya dia bilang, lepasin. Aku bakal nerima kamu apa adanya. Tolong dilepas. Iya, tapi janji ya, terima aku apa adanya. Aku bilang gitu kan. Iya, lepas, sudahi semuanya. Aku sambil berpikir aja kan di jalan tuh, kemana ya? Coba lepasinnya tuh gimana ya? Aku ngomong nih sama Ena lagi nih Mang. Kayaknya aku mau lepas deh, aku bilang. Yakin lo? Kan udah enak, ngapain sih? Gue aja belum, dia bilang gitu. Iya, aku yakin. Udah, cukup. Si Anya juga udah sayang kok sama aku. Awalnya doang katanya gitu kan. Lo kayak gak tahu cowok aja. Cowok gimana sih? Gak apa-apa. Dia nerima aku kok, aku bilang. Ya udah, kita kesana lagi. Kesana kita. Balik lagi. Ternyata Simba udah meninggal. Di situ aku panik banget. Aduh, lemes tuh. Lemes banget nih aku. Aku bilang, aduh ini gimana nih? Akhirnya balik deh. Kita pulang nih, pulang. Aku sampai cari-cari dong ke Ustadz ya nggak. Kemana-mana lah aku nanya. Itu nggak bisa. Ada ini reunian nih. SMP aku masuk lah ke reunian itu, aku hadir. Ketemu lah temen aku, temen memang bener-bener udah lama. Itu namanya Baby. Baby sampai bilang sama aku, lo kok kayaknya banyak masalah banget sih kak? Aku bilang, Beb, aku mau ngobrol nih. Tapi jangan bilang-bilang ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Lo bisa gak bantuin gue? Apa masalah lo? Dia bilang gitu. Ya akhirnya aku ceritalah aku kalau aku pengen keluarin semua. Dia bilang ada.
nih dia orang spiritual gitu kan. Nanti kita ke situ. Lu gue anterin di situ katanya. Aku langsung, ayo anterin aku. Kita langsung ke situ. Ada orangnya, kita ngobrol. Dia biasa dipanggil Om Bram. Ayo si Om tolongin aku. Bisa. Besok kamu kesini. Tapi ini ritual lagi kan, maksudnya ini harus sampai, karena kamu 3 titik berarti harus 3 hari. Awalnya 3 hari. Ya udah nggak apa-apa. Di situ besoknya aku datang. Nggak disuruh bawa apa-apa, memang nggak disuruh bawa apa-apa, Mang. Cuma datang. Dia bilang ini ada 3 ritual. Pertama buat di jidat, kedua di dahi, ketiga di kemaluan. Langsung, gak usah tunggu lama. Akhirnya aku ritual lah, hari pertama. Dia kan ngeliat dulu tuh, ditusuk-tusuk dulu tuh aku. Emang pakai keris. Dilihat dulu kan ditusuk. Itu rasanya panas ya. Panas banget rasanya. Pencabutan di jidat aku nih yang pertama ini. Itu dia baca doa dulu, dia narik itu rasanya tuh kepala aku tuh kayaknya pusing berat banget nih. Panas banget ini muka nih, memang cuma sekitar ini aja loh panas itu kayaknya macem-macem dihajar-hajarin apalah, kayak ditusuk-tusuk aku, kayak dicotos-cotosin lah kalau boleh dibilang. Itu sakitnya minta ampun, sakit aku sampai minta tolong, aku sampai udah sakit, udah nggak usah sampai aku gitu. Padahal itu udah dicabut itu, udah kok. Tapi ini sakit, udah nggak mau, aduh udah nyerah aku bilang gitu. Aku sampai nangis ya, dulu ini sakit banget, sakit itu luar biasa sakitnya kepala aku tuh, sampai boleh dibilang kayak pengen retak gitu loh. Gimana sih, pala tuh udah kayak benjolan gitu, pusing ya, panas ya, sakit luar biasa nih di kepala. Udah nggak apa-apa, emang itu efeknya, tahan gitu. Di hari pertama itu emang ini ngeri sekali, ini luar biasa banget kata si Om Bram itu. Cuma memang aku kan lagi teriak-teriak aja tuh, tolong aku sakit, memang bener-bener sakit. Sampai ampun, sampai megangin kepala nih, sampai aku pegang terus, tolong, aduh ampun sakit banget, rasa sakit. Aku ditinggal sendirian sampai, waduh rasanya tuh luar biasa sakit banget. Dari pertama itu sampai waktu subuh itu baru ngeret pelan hilang rasa sakit. Cuma memang masih panas banget. Pelan hilang. Subuh aku dibangunin, disuruh ambil air wudhu. Aku ambil air wudhu, aku sholat di situ. Sholat, disuruh sama Om Bram sholat. Udah kamu istirahat dulu, nanti lanjut ke yang kedua. Aku sampai bilang gini, Om, udah Om, nggak sanggup, sakit banget. Aku bilang gitu. Kalau kayak gitu, tahu tadi nggak usah dicabut katanya gitu kan. Marah Om Bram itu. Udah, kalau udah Bismillah, yakin bisa. Sakit Om, takut, aku bilang. Udah, nggak apa-apa. Ya udah, aku urut lagi. Udah gitu, istirahat sebentar, aku cabut lagi nih. Udah ini. Di sini itu rasanya aku kayak mangap aja. Rasa aku tuh kaku. Dicabut gitu. Ya itu sama seperti hal yang pertama, ritual pertama itu. Rasanya disangka aku belum diambil, ternyata memang sudah. Tapi rasanya itu ini nih mangap. Ini kayak nggak bisa mingkem gitu loh. Mangap aja aku rasa, sampai gendang telinga nih sakit sekali, sampai gitu, panas, rasa sakit segala macam itu memang, aduh luar biasa sakitnya. Kata mereka ngeliat aku tuh mingkem, tapi aku ngerasa cuma mangap gitu loh, nggak bisa apa-apa. Padahal mah kata orang yang ngeliat aku mah biasa, aku ngomong juga biasa, tolong sakit aku biasa, tapi berasa aku tuh kayak aku tuh mangap aja. Nggak bisa mingkem karena memang ini kaku
kerangka ini kayaknya udah kayak pengen copot, rasanya itu kayak pengen copot di sini nih, rasanya udah kayak pengen copot. Sampai menjelang subuh juga, sampai pas ketiga ini lebih ini lagi, di kemaluan diambil, rasanya itu di kemaluan aku panas yang segot gitu rasanya tuh. Rasa kepanas ada, perih, rasa kepengennya juga ada, pengen berhubungan tuh itu ada. Kayaknya kok pengen banget gitu loh. Tapi ini perih, panas luar biasa. Dan pas memang udah dicabut, udah selesai cabutnya, baru aku ngerasainnya nggak ada rasa buat kepengennya, nggak ada. Pas pengen awal itu rasanya kepengen banget, kayak kayaknya kepengen banget aku berhubungan badan nih gitu. Pengen banget berselah gitu. Diambil itu panas, perih, ternyata itu aku ngeluarin darah kental yang ngedemplek gitu loh, kayak apa ya, kayak orang lahiran loh. Plok keluar. Itu banyak sekali. Di situ aku ngerasain kaki dingin kayak orang menggigil, dingin banget. Tapi di sini perih, perihnya udah kayak ditusuk-tusuk banget, bener. Itu semua serba ditusuk rasanya itu. Udah kayak, perih sampai ke dalam-dalam itu. Sakitnya minta ampun. Sampai aku, kalau inget itu aku suka ngilu gitu loh. Karena memang rasanya tuh, ngeri banget. Di situ aku sampai nggak ada daya. Tadinya mau dibawa ke rumah sakit kan. Apa ini dibawa ke rumah sakit? Kata temen aku, gak usah, cukup di sini aja, biarin dia istirahat. Seminggu aku di situ. Karena mulihin ini, karena memang di sini yang paling sakit, nyeri banget, paling sakit luar biasa ya. Itu di atas kemaluan itu, di kemaluan aku itu. Karena aku rasa kayak ada bau nggak enaknya gitu loh. Aduh ampun, rasanya tuh bau amisnya ada, bau kayak nanahnya gitu ada, bau busuk gitu loh, gimana sih? Aduh ya Allah, apa nanti sembuh enggak? Pikir aku kan, takutnya kan enggak kan. Udah di situ aku masih ngeluarin darah, aku keadaan lemes karena memang aku udah nggak ada daya keluar darah kan. Tiduran di situ selama seminggu ya di situ, dan akhirnya selesai. Udah selesai nih, udah kamu udah boleh pulang, udah. Jangan lagi kata si Om Bram ya gitu. Nggak boleh lagi. Enak nggak? Nggak enak Om. Sakit. Ampun, nggak lagi aku bilang. Ternyata aku pikir di awal emang enak ya. Ternyata pas ngeluarin itu, pencabutan susuknya itu, aduh, bener-bener luar biasa banget sakitnya. Kalau ingat sekarang yang kayak masih nggak ngilu gitu loh ngerasain. Setelah keluar dari situ, pulang aku udah sehat. Memang kata si omnya kan memang harus sehat kan. Aku udah sehat Mai. Seminggu aku di situ. Berarti anak ditinggalin semua? Anak ditinggalin semua kan. Aku juga dibilang sama Ibu nggak nanya? Mama nanya pas pulang. Pas pulang mama nanya. Aku cerita di situ, mama sampai geleng-geleng. Nangis mamaku. Sampai segininya kamu. Jangan diulangin, mama bilang gitu. Iya mama, maaf lagi, maaf. Udah ini terakhir, gak akan lagi ma. Udah ada yang nerima. Jangan cari macem-macem lagi. Rezeki ada, Allah pasti ngasih rezeki. Jangan takut Kak, gak ada rezeki. Di situ aku nangis lagi tuh Mai. Aku sedih banget di situ. Iya mama, maafin, aku bilang gitu. Pekerjaan resign? Aku resign. Besoknya aku langsung ke kerjaan, aku resign. Semua pada kaget kan. Bilang, kok lu keluar? Sayang lu, katanya gitu. Wah omsetnya udah bagus nih gitu lah makanya. Ya aku tetap bilang aku mau keluar. Maaf ya kalau aku banyak salah di sini. Ya udah aja, nanti kalau emang mau kerja lagi nanti kabarin lagi aja, katanya gitu kan. Iya aku bilang. Kamu jadi merit lo, katanya gitu. Ya aku jadi merit. Ya udah nanti undang-undang ya, iya aku bilang. Udah. Akhirnya married? Akhirnya aku menikah lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi suami yang sekarang ini tahu semua ya? Tahu. Sejarahnya gitu? Tahu semua. Gak marah ya?
Nggak marah. Hubungan dengan goib juga dengan Iya, hubungan dengan si Mbah nggak cemburu dia ya? nggak. Ya dia mungkin kalau aku boleh lihat ini mukanya sih dia rada apa sih lu gitu loh, kayak orang ya, tapi ya dia nerima sih. Dia bilang kan aku mau kamu apa adanya dan jangan pernah macam-macam lagi. Waktu pasang itu ada pantangan nggak? Oh iya, pantangannya dong. Aku nggak boleh makan sate, kerang-kerangan sama bau wangi-wangi gitu di badan. Dan memang aku sampai waktu itu badan aku memang nggak kerasa bau gitu, walaupun tanpa minyak wangi. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Wangi-wangian nggak boleh. Parfum itu nggak boleh? Parfum nggak boleh. Makan buah-buahan yang wangi juga nggak boleh. Kayak durian, nangka itu nggak boleh. Kenapa kemarin nggak di pantangannya dilanggar aja? Nah itu sempet itu, tapi akunya masih ketakutan sendiri. Enggak ah, nanti aja lah, kesimba aja langsung gitu pikir aku. Jadi tadinya juga coba ya, karena aku dengar dari temen, kalaupun ada loh temen yang pasang makan sate katanya nggak boleh ya, nanti keluar. Itu ternyata tidak kok katanya gitu, gak apa-apa, yang penting datang aja lagi gitu. Jadi ya pikir aku ya kalau datang lagi masih mendingan aku sekalian dong, pikir aku gitu. Mending sekali aku datang aja daripada 2 kali kerjaan. Lagian gak ada rasanya kok katanya gitu, tapi ternyata yang aku rasain kan sakit. Ya. Setelah pencabutan itu ada gangguan nggak ke kehidupan? Awalnya ada. Teror atau apa? Iya. Seperti apa? Itu ya kayak mbah-mbah gitu. Mbah-mbah Iya. datang. Sosok datang, tapi bau banget. Itu kalau lagi aku diem ngelamun itu pasti ada. Awal-awal. Makanya kan kata si Om Bram, aku belum jelasin ya, nggak boleh ngelamun, nggak boleh sendiri. Jikir, kalau bisa jikir. Maksudnya aku kalau udah ngelamun itu kayak ada sekelebet di samping aja, di samping. Dia tuh selalu ngikutin aku. Kayak bau banget. Aku tahu waktu itu kan si Erna kan pernah bilang juga, efeknya apa ya kalau kayak gitu kak? Gak tahu. Tapi aku ngerasain bau. Aku bilang, oh iya katanya. Bau. Tapi memang kayak ada orang si Mbah aja. Aku rasa itu Mbah gitu aja. Karena kan Mbah udah meninggal, jadi aku mikirnya kan, oh ini Mbah nih udah. Maaf ya Mbah, tapi sambil aku ngomong, maaf ya Mbah, aku udah lepas semuanya Mbah. Tolong jangan ganggu aku lagi Mbah. Dihantui selama berapa lama itu? Itu 3 harian lah. Oh hanya 3 hari. Enggak, terus setelah aku bilang minta maaf itu, Hilang langsung ya? udah, aku bilang, gak tahu keinginan aja sendiri, pengen bilang minta maafnya. Maaf ya Mbah, udah cukup Mbah. Lalu harta-harta yang dikumpulkan masih ada ya? Ada sebagian yang gak ada. Gak tahu kenapa ya tiba-tiba Merosot merosot. gitu ya? Ada aja pengeluarannya. Sampai ya boleh bisa dibilang habis lah. Nol aku lagi juga ya? gak ngerti ya, jadi 0 lagi. Oke. Jadi pemakaian selama 3 tahun ya? 3 tahun. Ada pesan gak untuk mereka yang suka atau mau pasang susuk? Penonton Malam Mencekam barangkali. Pesannya jangan kita salah langkah, salah ambil, jangan mengikuti hawa nafsu. Bismillah, rezeki ada. Karena apa yang kita lakukan itu gak akan diterima sama Allah. Kita kembali lagi ke Allah. Jadi jangan ya? Jangan. Sekarang sudah normal kembali? Alhamdulillah udah normal kembali. Amin, alhamdulillah. Saat hidup mematahkan harapan, Teh Sika menggenggam kecantikan sebagai penyelamat. Susuk itu membuktikannya. Untuk sementara waktu, ia bersinar. Uang datang tanpa ragu. Dan Teh Sika bisa membeli apapun yang ia mau. Namun saat Teh Sika ingin menikah, tubuhnya seolah menolak masa depan. Menolak untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan segala tekad dan keinginan Teh Sika, dengan doa dan air mata, ia membersihkan diri. Dan kini hidupnya kembali sederhana. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya.
karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.